Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang dengar ceritanya Ustaz Salman, ada rumahnya Ibu Uci apa ya? Yang rumahnya banyak kata-kata bijak di bingkai begitu, itu inspiring banget ya. Inspiring sekali. Waduh, luar biasa. Uci Nasution, jangan lupa. Nasution di Pasar Minggu. Apa kabar Ibu Uci? Mudah-mudahan sehat ya. Iya, benar. Oke, kita akan mengambil tema Sirah Nabawi hari ini adalah indahnya berserah diri kepada Allah. Indahnya berserah diri kepada Allah. Ya, tafadhol Ustaz Salman Al-Farisi. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji syukur yang terindah, yang terbaik, bahkan yang tak pernah terlintas di kepala kita, kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam takkan pernah bosan dan akan selalu kita basahi lidah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang syafaatnya sangat kita harapkan. Pemirsa Rasil TV dan pendengar radio Silaturahim yang Allah muliakan, dimanapun berada, saya meminta keikhlasan hati untuk membacakan surah Al-Fatihah agar Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, membantu kehidupan kita, meringankan beban kita, dan mengabulkan segala doa-doa kita. Ala hadhihi niyya wa likulliyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa pendengar yang Allah muliakan, berjumpa lagi kita di radio kita yang berkah ini. Semoga semuanya sehat selalu. Semoga semua pendengar, pemirsa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita ingin melanjutkan cerita kita di wilayah peperangan Badar ya. Kita ini belajar sirah Nabawi di radio Silaturahim ini akan membaca memang sejarah Nabi dari segi cerita, dari awal Nabi lahir sampai nanti Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu karena ini sirah Nabawi, kita tidak akan pernah melewatkan jika ada hikmah ataupun pesan yang tersirat di dalam cerita-cerita sejarah. Kan kita sampaikan, bahkan sesekali kita bikin tema yang sifatnya tematik, yang membahas tentang apa? Bagaimana sih Rasulullah SAW menyelesaikan problem-problem atau menghadapi masalah-masalah dalam hidup beliau. Nah, di peperangan Badar, Rasulullah SAW mengajarkan kita satu hal yang sangat luar biasa dahsyat kalau kita amalkan. Istilahnya di dalam bahasa Arab at-tadarru'. Maka Imam Syekh Ramadan Al-Buti memberi judulnya ahammiyatut tadarru'i lillahi ta'ala. Betapa pentingnya atau betapa indahnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pemirsa dan pendengar, hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari masalah. Belakangan ini sering saya ditelepon, di SMS, WhatsApp, atau melalui Facebook, orang bercerita kepada saya mengenai kesulitan-kesulitan hidup yang sedang dihadapi.
dalam rangka ini saya ingin mengajak pemirsa semuanya, atau barangkali yang menelpon atau meng-SMS atau meng-WhatsApp ini ada sedang mendengarkan kita. Saya ingin mengajak kita bagaimana Rasulullah SAW menghadapi satu masalah yang menurut logika matematika sulit untuk dihadapi oleh Rasulullah SAW. Karena rata-rata orang selalu berpikir begitu. Apa caranya, bagaimana? Nah, gitu kan? Nggak mungkin bisa saya selesaikan. Sehingga mereka menceritakan masalah ini kepada orang. Nah, kita ingin melihat apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya sering ingatkan di majelis kita ini, di radio ini, bila kita punya masalah, hindarkan atau hindarilah menceritakan masalah kita ini kepada orang, pada siapapun malah ya. Hindari itu. Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW hal yang demikian. Yang dicontohkan oleh baginda SAW di peperangan Badar. Ini pas ya, peperangan Badar. Apa? Di peperangan Badar itu kan Nabi SAW membawa 300 orang untuk menjumpai Abu Sufyan yang membawa kafilah dagangnya dari negeri Syam ke Mekah. Tujuan menjumpai itu sebenarnya bukan berperang, tetapi apa? Nego agar Abu Sufyan mau menyerahkan sebagian hartanya untuk Rasulullah dan sahabat-sahabat yang asalnya dari Mekah. Tujuannya apa? Nanti gantinya langsunglah diambil Abu Sufyan harta-harta mereka yang tertinggal di Mekah. Atau berita yang sudah sampai bahwa harta-harta orang-orang sahabat-sahabat Mekah ini sudah malah diambil secara tidak baik oleh orang-orang Mekah. Jadi Rasulullah SAW ingin nego saja dengan Abu Sufyan agar Abu Sufyan maulah kiranya berbaik hati mengganti harta-harta itu. Tetapi apa yang terjadi? Abu Sufyan langsung su'uzan, ya, berburuk sangka bahwa Rasulullah SAW ingin memerangi Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan pun mengirim Damdam untuk meminta bala bantuan ke Mekah. Akhirnya Mekah pun memberikan bantuan hampir 1.000 orang tentara lengkap dengan senjatanya. Rasulullah SAW tadi berangkat dengan hanya 300 orang, tidak sampai senjata karena bukan mau perang mereka, mau nego saja. Nah, ini berarti kan Nabi menghadapi masalah yang sangat luar biasa yang taruhannya apa? Nyawa Rasulullah dan nyawa para sahabat, Pak Krisna. Ini ya. Kita dalam hidup ini akan banyak kita menemukan masalah dalam hidup kita itu. Pasti. Enggak. Jangan pernah bercita-cita hidup tanpa masalah. Berarti mati dong kita. Mati pun kau ada masalah. Apa pula tak ada masalah? Mati kau nanti kau ketemu sama Munkar Nakir. Bisa enggak kau jawab bersama Munkar Nakir? Man rabbuka, man nabiyuka, apa semua. Kalau enggak bisa kau jawab itu, makin banyak masalah kau di kuburan sana, Pak Krisna itu. Jadi jangan bilang mati. Enggak. Kita belajar dari Rasulullah SAW. Karena hidup, mati, akan ada masalah. Setelah nanti dibangkitkan, makin ada masalah. Di padang mahsyar, masalah. Di timbangan, masalah. Titian siratal mustaqim, masalah. Baru selesai masalah jadi mana? Ketika kita memang diberikan Allah surga. Baru berhenti masalah itu. Jadi jangan kita terlalu takut kali sama masalah ini. Nah, jadi problem atau masalah atau musibah yang menimpa kita, kita hadapi seperti Rasulullah SAW. Tapi kita cerita dulu lagi ya. Ternyata Rasulullah SAW tadi ketika ingin nego dengan Abu Sufyan menganggapnya beda, dikirim pasukan perang. Rasulullah SAW tidak ada pasukan perang yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah hanya 300 orang dan tidak membawa satu senjata pun kecuali pedang yang memang tersarung di sarungnya, dan itu biasa di tengah-tengah masyarakat Madinah waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Itu masalah kita apa sih, Pak? Kontrakan nggak kebayar, ya kan? Kayak aku lah, cicilan rumah. Nah, itu ya. Maka saya juga pengen menjual rumah supaya selesai dari cicilan, misalkan. Nah, tapi jangan pula nangis kita gara-gara itu, enggak lah. Santai aja kita ngadapinnya. Atau apa? Sebagian orang mungkin suaminya bermasalah, sebagian cekcok rumah tangga, anak, menyekolahkan anak. Aku waktu kecil, Pak Krisna, waktu kecil ya, ayah meninggal umur masih 5 tahun. Ayahku meninggal, serupiah pun tidak ada warisannya. Serupiah. Nggak usah serupiah, setengah rupiah pun nggak ada warisannya. Emakku ini
Emakku ini, dia menikah umurnya masih SMP. Belum bisa apa-apa, nggak bisa kerja. Oh betul, wah luar biasa. Tapi bagi saya, mak saya ini hebat karena dia mampu menghadapi itu semua. Makan setiap hari tempe. Tempe itu pun, gorengan tempe itu Pak Kris dibeli 2 biji. Dibawalah ke rumah, kami berempat. Nanti di rumah dipotonglah 2. Setengah-setengah berempat. Karena nggak ada duitnya. Apalagi, kuahnya kelapa diparut pakai santan. Santan lah. Peras santannya, keluar, nanti kasih garam. Itu aja kuah, enak. Pakai cabai mentah, udah selesai. Tapi ingat aku waktu itu, tapi namanya juga Allah yang ini ya. Nggak pernah rasa aku nangis-nangis, nggak ada. Santai aja. Dan itu terus mendarah daging sampai hari ini untuk saya. Kalau ada masalah, santai aja kita. Nah itu ya, kalau saya ceritakan nanti semuanya, boy, bisa menangis nanti pemirsa mendengarkannya nanti. Ada orang sekarang ngeluh sama saya gini. Aku tanya, baju kau berapa biji? Aku bilang, banyak Ustaz katanya. Aku lebih miskin berarti dari kau, aku bilang. Aku ini dulu bajunya cuma 2 aja. 2. Yang satunya kegedean, yang satunya kecilan. Gesper itu nggak bisa beli, aku beli gesper dulu Pak Krisna. Tali rapia diikat. Kadang-kadang orang-orang zaman sekarang nih, lihat, nggaknya ada masalah dalam hidupnya, tapi diperberat-berat. Makanya aku kalau dengar cerita orang, begini. Aduh, kecil itu aku bilang. Kecil itu. Saya dari umur 5 tahun sampai umur 19 tahun Pak Krisna, 14 tahun. Saya ini ya, pemirsa dan pendengar, pernah gini aku cerita aja nih, tapi mudah-mudahan tidak ada suzon ya, cerita aja. Saya pernah nominasi di sekolah, ikut untuk cerdas cermat, matematika di kecamatan. Tidak dipilih, karena celana aku diikat pakai tali rapia. Tapi udah nominasi nih Pak Krisna. 2 kami termasuk nominasi chat. Akhirnya sepakat yang dipilih kawanku inilah. Tapi kepala sekolahku tuh baik. Janganlah pula gara-gara celananya, katanya gitu kan. Baik kali kepala sekolah kami nih, mau 88 dalam kubur. Enggak, gini aja. Anak kita ini dua-duanya hebat. Kita tes aja katanya. Tendensi pertama, nggak usah si Salman. Celananya nggak ada, sepatunya nggak ada, apa. Pokoknya Pak Krisna kalau kau jumpa sama aku SD itu, ini anak orang apa anak siapa, kau bilang gitu. Tapi kepala sekolah tuh ku baik. Dia bilang, tes aja lah dua-duanya anak ini. Dites lah kami 2. Nah, kalian ini pintar sama-sama dua-duanya. Kawan aku baik, sampai sekarang kawan aku dia. Jadi dites aja kalian anaknya. Wah, dites lah kami. Alhamdulillah, aku pemenangnya Pak Krisna. Repotlah satu sekolah itu. Apa yang terjadi? Ini harus berangkat udah. Kata kepala sekolah, coba cari anak di sekolah kita ini yang badannya sama kayak si Salman. Sama, udah cari. Yang 2 celananya, 2 sepatunya. Dicarilah SD itu, ada dapat. Anak guruku juga ini. Dipinjamlah celana dia sama baju dia sama sepatu dia. Dibawalah aku cerdas cermat. Jadi aku ingat kali. Jadi kalau ada orang sekarang bercerita susah, enggak susah macam apa sih yang kau rasakan itu? Jangan takut kali. Nggak usah takut kau sama hidup ini kawan. Siapapun pemirsa atau pendengar kita, nggak usah takut kau. Kenapa aku nggak takut? Buktinya sampai hari ini, ceramah aku deras di lahirnya. Itu perjalanan yang kelewati waktu itu. Luar biasa itu ya. Orang kalau berangkat sekolah dikasih jajan ya Pak Krisna ya. Saya jangankan pula jajan, sarapan aja kadang-kadang di rumah tidak ada. Maka saya ada inisiatif. Saya nanti kerja di sekolah. Untuk hanya mendapatkan sepiring lontong. Tentu saya juga nggak tahu apakah itu ajaran dari siapa. Wallahu a'lam. Yang saya yakini sekarang adalah apa? Ini yang sedang kita baca di sini. Bahwa Allah tidak pernah membiarkan makhluknya berjalan sendirian. You will never walk alone. Liverpool itu punya kan. Kau tidak pernah jalan sendirian. Jadi jangan khawatir. Pemirsa pendengar ya. Punya masalah jangan khawatir. Lihat, Rasulullah SAW tadi mengajarkan ke kita. Berangkat dengan tujuan nego kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan salah tanggap, dianggapnya Rasul mau perang. Dikirim tentara 1000 orang lengkap dengan senjata. Rasulullah SAW hanya 300 orang. Tidak ada senjata apapun. Rasulullah tidak takut. Santai aja kita. Kita tidak akan pernah jalan sendirian.
Apa yang saya baca di sejarah Rasulullah SAW setelah saya besar seperti ini, saya teringat tentang kehidupan saya. Betul itu. Tidak pernah kau jalan sendiri dalam hidup ini. Tidak pernah, Pak Krisna. Kelas 2 atau kelas 3 saya SMP, mak saya ini mengelola sawah. Waktu itu dikelola sawah itu sebut saja sepetak gitulah, sebut saja begitu. Entah kenapa mungkin saudara-saudara saya juga mungkin kekurangan, mungkin apa. Mereka nego dengan mak saya bagaimana kalau sawah ini dibagi 3. Waktu itu mak saya ketakutan itu. Kenapa? Karena sepeta ini saja pun sebenarnya kurang untuk menghidupi anak-anaknya. Tetapi dibagi 3 pula. Dan yang dibagi itu ya akhirnya mak saya ketakutan lah pokoknya waktu itu. Ketakutan kalau dia tidak bisa nanti membelanjakan anaknya apanya macam. Sama seperti Rasulullah SAW ini. Mungkin ketakutan ada, tetapi kita tidak akan pernah jalan sendirian. Apa yang terjadi, Pak Krisna? Setelah sawah kita yang sepeta ini, ada orang datang berbaik hati. Ramlah, katanya sama makku Ramlah. Adong saba botona sotar karejon hita di saba adudo barado hole anggi mangkarejon na. Ku bilang sama aku, Allah itu tidak pernah buta. Aku bilang. Apa tuh artinya? Artinya tadi itu. Ada sawah yang tidak bisa kami kelola lagi. Kalau kau mau, tapi di sana bukan di dekat sawah kau itu. Ada selalu bantuan dari Allah SWT. Coba, ini ya. Jadi Badar tadi pun bercerita begitu ya. Ketika Rasulullah menghadapi itu, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Pertama kali adalah tadarru' ilallah. Berserah diri full 100% kepada Allah SWT. Memang sulit diceritakan ya. Aku pun bingung aku menceritakannya. Bagaimana supaya kita berserah diri kepada Allah SWT. Aku ini karena udah kecilnya begitu, sampai sekarang pun apapun, selesai itu nanti aku bilang. Jarang saya cerita-cerita kau. Aduh, nggak ada itu. Hanya malam aku angkat tanganku, ya Allah. Aku udah biasanya sebenarnya merasakan ini, ya Allah. Aku bilang, tapi apapun ceritanya, saya ingin bercerita kepadamu, ya Allah. Sedang terjadi begini, ya Allah. Ya Allah, saya menyadari ini sebenarnya kan kesalahan saya, ya Allah. Mungkin belakangan ini malas aku sembahyang, ya Allah. Mungkin belakangan ini sholatku kurang khusyuk, ya Allah. Mungkin belakangan ini Al-Quran jarang ku baca, ya Allah. Zikirku jarang. Mungkin inilah penyebabnya, ya Allah. Jadi kau kasih aku sedikit masalah, akhirnya bangun aku tahajud. Ku angkat tangan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, tahu aku salah, ya Allah. Boleh nggak kau maafkan aku, ya Allah? Nah, selain kau maafkan, bukakanlah masalah ini, ya Allah. Aku hanya bisa minta tolong kepadamu, ya Allah. Ya Allah. Engkau maha kuasa, ya Allah. Engkau maha penyayang, ya Allah. Engkau maha pengasih. Ceritakan semua yang kepada Allah dari sampai Z. Selesai. Setelah pagi, tenang aja kau. Terus lakukan semua aktivitasmu sehari-hari. Nggak usah terlalu khawatir kali kita sama masalah-masalah kita itu. Nah, sebagian orang gara-gara masalah ada yang minum alkohol. Sebagian orang ada gara-gara masalah bunuh diri. Sebagian orang gara-gara masalah dia stres kepalanya sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Nggak usah. Rasulullah SAW ternyata apa yang dilakukan? Di sini diceritakan ya. Wa ma'a dzalika faqad ra'aynahu yaqifu tiwala lailatil jum'ah fil 'arish alladhi uqima lahu yaj'aru ila Allah ta'ala da'iyan wa mutadarrian basitan kaffayhi ila as-sama' yunashidu Allah 'azza wa jalla an yu'tiyahu nasruhu alladhi wa'adahu hatta saqata anhu rida'uhu wa ashfaqa alaihi Abu Bakar. Apa diceritakan oleh Ramadan Al-Buti yang dilakukan Rasulullah SAW saat memiliki masalah? Di malam hari, dia sembahyang 2 rakaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat ini terserah bapak ibu mau namakannya apa. Mau tahajud, mau hajat, mau apa. Saya tidak mau berdebat di situ. Masih ada orang yang suka berdebat. Salatnya salat apa? Mau salat apapun kau silahkan. Apa dalilnya? Iya, banyak orang yang suka nanya dalilnya ya. Kadang-kadang nggak tahu arti dalil tapi nanya dalil. Tapi nggak usah bahas itulah, kita nggak enak kita nanti. Dia salat. Salat Allahu Akbar, salat 2 rakaat. Nabi SAW kawan, jangankan ketika salatnya, ketika dia ambil air wudhu di malam hari itu pun, ketika basuhan pertama menyentuh wajahnya, sudah hilang semuanya masalahnya Pak Kris. Kenapa? Karena wudhu yang dia lakukan memang standar operasional prosedur ketika ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan wudhu sembarangan.
Wudu dia satu persatu dia cuci anggota wajib wudunya. Selesai dia berwudu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai dia berdoa, dia ambil sajadahnya. Allahu Akbar. Dia baca pelan-pelan ayat demi ayat di Al-Fatihah. Tiba di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Senyum Rasulullah SAW. Kenapa saya harus bergundah gulana lagi? Padahal Allah mengatakan bahwa dialah tempat kita meminta, dialah tempat kita menyembah. Nah ini. Selesai sholat, yunashidu. Apa? Yunashidullah. Berarti dia merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rengekannya luar biasa. Diangkat tangannya setinggi-tingginya menengadah ke langit. Coba bayangkan. Kenapa? Karena memang kondisinya waktu itu dari logika matematika agak mustahil Rasulullah SAW bebas dari masalah itu. Kalau pakai logika matematika, kalau pakai kondisi yang terjadi, maka Rasulullah pagi harinya akan apa? Mati bersama para sahabat. Bayangkan 1000 orang lengkap dengan senjata, hanya 300 orang tidak ada senjata. Satu lagi yang perlu dicatat, 1000 orang tentara, yang 300 ini sipil. Pernah menghadapi yang masalah kayak gitu dalam hidup? Bilang pernah. Kalau kau pernah mengalami masalah kayak gitu, jangan takut. Itu dia. Jangan takut-takut kali hidup ini. Tak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup kita ini. Rezeki kita akan berhenti saat memang Israel harus mencabut nyawa kita. Jaminan dari Allah banyak sekali. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita takutkan? Ya. Maka saya ingatkan, ini Ramadan. Jangan bersusah-susah hati. Jangan bergelisah-gelisah hati. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya maksud tadi, indahnya berserah diri kepada Allah. Malam bilang sama Allah, ceritakan kepada Allah, ada orang begini sama aku, udah aku ceritakan Salman, tapi tak datang jawabannya. Katanya gitu ya. Udah aku ceritakan, tapi tak datang jawabannya. Janganlah nagih kau sama Allah. Sabarlah pula. Itu namanya Allah ingin melihat. Kau betul-betul ini cerita karena memang ingin mengharap bantuan Allah, atau karena apa? Sabar, tunggu sebentar. Taknya lama itu. Sebentar itu datang. Kadang-kadang baru sekali berdoa, udah langsung minta kita. Enggak lah. Ibrahim alaihissalam berdoa 6.000 tahun sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Tentang apa? Supaya kota Mekah diberikan rezeki buah-buahan, bla 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 macam. Kapan baru dikabulkan oleh Allah SWT? Baru sekarang. Baru sekarang Saudi Arabia punya rezeki yang segini macam. Ya, sekarang mungkin menurun, tapi kemarin banyak. Berarti Nabi Ibrahim berdoa. Kita pun, jangan kau ketika berdoa mengharap kabulnya doa, jangan. Tetapi nikmatilah ketika kau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Kalau betul-betul kau nikmati, tak pun selesai masalah itu, tenang jiwamu. Orang selalu berharap, Pak Krisna, kalau kau minta selesai masalah, kau tidak betul bicara sama Allah. Pak Krisna, pernah Pak Krisna pacaran dulu kan? Pernah ya? Bagi orang yang pernah pacaran, mendengar suara kekasih kita aja, hampir 75% masalah selesai. Enak betul kita. 3 jam kita ngoceh aja nggak terasa. Karena apa? Cinta kita sama kekasih kita ini. Itu kan dulu dirasakan saat pacaran. Kalau udah jadi bini, bosan pun kita nengok ya kan? Gitu. Karena udah ada setannya udah nggak datang. Waktu masih pacaran, setannya banyak. Tapi ilustrasi ini penting kita bawa saat kita mengadukan masalah kita kepada Allah. Yang justru harus kau nikmati bukanlah kabulnya doa, tetapi nikmatnya bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala di malam yang sepi, hanya kau dengan Allah. Anggap Allah itu sedang duduk bersama kau. Dan dia siap mendengarkan segala-galanya, menunjukkan raut wajah yang memang betul kalau dia peduli terhadapmu. Itu yang harus kau nikmati. Jangan tunggu kabulnya. Kalau saat kau berdoa, kapan kabulnya Allah? Marah pun Allah sama kau. Contoh, aku kasih contoh kau. Aku datang ke rumah Pak Krisna. Aku mau ngutang Pak Krisna. Ya, kata Pak Krisna. Tapi kapan Pak Krisna? Marah. Kau udah ngutang, tanya kapan pulang.
Begitu kan. Tapi coba kita cerita dulu sama Pak Krisna. Ganteng kali kau Pak Krisna. Bagus rumah kau Pak Krisna. Cerita dulu kita macam-macam. Baru bilang, Pak Krisna ini kalau Pak Krisna punya rezeki atau Pak Krisna punya jalan, apa sih jalan keluarnya? Saya begini nih. Nanti masuk di kepala dia itu. Sama Allah juga gitu. Ini belum apa-apa orang bilang, ya Allah aku punya masalah. Kau pakai muqaddimah, harus belajar dari orang Melayu Pak Krisna. Ada pantun ya. Orang Melayu itu serampang 12. Ya, serampang 12. Ya kan? Orang Melayu itu tahu dia digombal dulu orang baru minta. Ini syukurnya aku diciptakan orang Melayu. Aku ini kan darahnya Melayu tapi marga Hasibuan. Ya, darah Melayu marga Hasibuan. Mungkin heran pemirsa kok bisa gitu ya. Saya darahnya Melayu tapi marga Hasibuan. Apa yang di falsafah Melayu itu? Kita puji dulu, kita rayu dulu, kita sanjung dulu, baru. Sama Allah juga gitu. Sama Allah bahkan setelah kita puji, kita sanjung, kita rayu Allah Subhanahu wa taala, nikmati betapa indahnya kebersamaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Cukup, harusnya sampai di situ masalah selesai. Kalau kau masih teringat-ingat masalahmu pagi-paginya setelah kau selesai tahajud, berarti tadi malam kau tidak sedang tahajud sebenarnya. Kau tadi malam tidak sedang bersama Allah sebenarnya. Kau hanya seorang pengeluh. Kalau bercerita sama Allah jangan begitu. Terus yunashidullah subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ya. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama, oleh para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Saya menemukan banyak guru-guru di Mekah yang mengajarkan kepada saya, banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaklah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lupa kau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu jaminan dari Allah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi, gitu ya, la'allahum yarshudun. Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad, kalau ada orang bertanya tentangku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, saya ini qarib. Qarib itu Pak Krisna harus kita artikan sangat dekat. Bahkan di ayat lain, cuma saya tidak hafal ayatnya, Allah bilang dia lebih dekat hablul warid, sama kayak urat leher kita. Kalau Allah dekat dan Allah maha kuasa, maha kaya, maha penyayang, maha pengasih, maha segala-galanya, dan dia dekat, takut kau? Takut kali kau? Indahlah. Jari orang terdekatnya Jokowi aja kita nggak takut. Masa jadi orang dekatnya Allah kita takut? Ini contoh. Untuk saat ini anaknya Bapak Jokowi itu merasa dia hebat. Kenapa? Wah, ayahku presiden. Betul nggak Pak? Itu lumrah. Waktu Pak SBY jadi presiden, anaknya pun merasa hebat karena ayahnya presiden. Nggak usah pun sampai presiden ayah kita. RT aja pun ayah kita udah hebat kali perasaan kita. Betul nggak Pak? Betul. RT aja. Apalah RT kaya pula udah hebat kali. Ini yang dekat sama kita ini namanya Allah. Dan dia adalah Tuhan kita yang menciptakan kita. Bukan hanya itu. Dia punya sifat pengasih yang sangat luar biasa. Dia yang ngasih kita segala-galanya. Coba bayangkan nih. Dikasih sama Allah kita ini. Ada tangan yang bisa bergerak. Ada kepala yang ada otak di dalamnya bisa berpikir. Ada kaki yang bisa melangkah. Ada hati yang bisa merasa. Ada lidah yang tahu manis, asam, asin. Ada mata yang bisa menikmati. Kurangkah nikmat yang Allah kasih ini lagi? Maka saya mengajak kepada kita semua yang sedang dilanda masalah. Karena ini saya angkat karena banyak sekali orang yang nge-SMS saya tentang permasalahan. Maka saya ajak kita, coba sesekali lupakan masalahmu. Ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Supaya mental penyerahan diri kepada Allah itu muncul. Itu. Ini kadang-kadang masalah aja yang kita ingat. Padahal kita dikasih sehat, kita dikasih mata, kita dikasih telinga, kita dikasih nafas, kita dikasih macam-macam oleh Allah SWT. Lupa kita untuk mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti kalau sedang ada masalah, terima kasih Allah, sudah kau berikan saya nikmat tangan. Terima kasih Allah, kau kasih saya nikmat mata. Terima kasih Allah, terima kasih Allah.
Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Sehingga apa yang terjadi ketika bentuk penyerahan diri Rasulullah SAW sempurna di peperangan Badar, pagi harinya saat perang itu sudah genderang perang dimulai, apa yang terjadi? Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Satu hal yang betul-betul di luar akal sehat manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ijabah dari doanya Rasulullah SAW. Apa? Pagi harinya ketika perang dimulai 300 orang ini, ketika mereka benar-benar ketakutan tapi sempurna penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika musuh yang dihadapi betul-betul sombong dengan kekuatan mereka, Allah turunkan malaikat murdifin yang benar-benar disiplin barisnya. Terus alfin, jumlahnya 1000. Ini bukan 1000 sebenarnya, banyak. Ya, menyebar malaikat-malaikat itu membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun waktu aku kecil belum kubaca ayat ini Pak Krisna, tetapi saat aku kecil ini apa yang diceritakan Allah ini betul-betul kurasakan. Sudah lewat aku dari situ ya. Saya pernah cerita gini Pak Krisna sama adik saya. Kadang-kadang saya, sekarang kan kita udah besar semuanya. Satu adik saya di Mekah, satu di pesantren, dan punya kehidupan lah. Kami itu sering bercerita, ini kami bertiga nih Pak Krisna. Kalau lagi ada masalah nih, kita bertiga cerita. Sebenarnya Bang, alhamdulillah sudah. Kalau dipikir-pikir daripada hidup kita waktu kecil, apa yang kita dapat sekarang ini sudah lebih dari cukup. Selalu kalimat itu muncul dari kita bertiga ini. Adik-beradik saya ini, saya Salman, yang kedua Hamdan, yang ketiga Sofyan, ya Sofwan kalau kami manggilnya. Selalu kami bilang begitu. Sebenarnya semuanya sudah alhamdulillah. Karena apa yang kita dapatkan sekarang entah berapa ribu kali lipat dari apa yang diberikan Allah waktu kita kecil. Tapi kadang-kadang kami bilang gini, apa yang Bang bisa membuat kita waktu itu? Aku bilang gini, ada nikmat yang harus tetap kita minta sampai hari ini diberikan oleh Allah kepada kita. Apa itu Bang? Saya coba jelaskan gini. Kenapa Pak Krisna waktu itu kami atau Dek, kenapa kita waktu itu 2 tempe bisa buat kita makan berempat? Kenapa? Gini, waktu itu yang dikasih Allah ke kita bukan mata benda. Hepeng, makan bukan. Tetapi apa yang diberikan oleh Allah? Kekuatan hati dan rasa cukup di hati. Maka saya selalu bilang sama adik-adik saya, sekarang pun yang harus sering kita minta, jangan rezeki, tetapi apa? Berikan rasa cukup di hati. Rasa kebersyukuran. Kesyukuran itu. Maka saya Pak Krisna selalu menghafal dan berdoa gini, Rabbi qanni'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taitani wa akhluf ala kulli ghaibatin liminka bi khair. Saya sering doakan itu. Rabbi qanni'ni bima razaqtani, Rabbi qanni'ni bima razaqtani, Rabbi qanni'ni bima razaqtani. Kenapa? Ketika punya masalah, saya kembali kepada masa lalu saya. Apa sih di waktu kecil yang saya miliki? Atau apa sih yang diberikan oleh Allah di waktu saya kecil? Sehingga saya datar saja ketika menghadapi masalah. Berbeda dengan sekarang. Ternyata setelah ditelaah dan kita belajar, yang diberikan Allah waktu itu apa? Rasa qanaah itu tadi. Cukup. Saya waktu itu diberikan di hati saya oleh Allah SWT rasa cukup dan enak. Makan pakai tempe, cabai mentah, sama air kuah santan pakai garam aja. Sekarang baru enak perasaan kita. Kayak makan kemarin sama Pak Pitra Ginting di mana itu. Baru enak perasaan. Makasih Pak Pitra ya. Mudah-mudahan lagi dengar beliau. Iya. Baru enak. Kalau kita disuruh makan lagi pakai tempe, udah nggak enak rasanya. Kenapa? Dihilangkan Allah itu tadi, qanaah itu tadi. Makanya saya sering berdoa, ya Allah, jangan kau cabut rasa itu ya Allah. Karena rasa itulah justru yang membuat saya lebih bahagia daripada banyaknya harta. Tapi kadang-kadang aku berdoa gini sama Allah. Ya Allah, rasa cukup itu berikan, tapi harta banyak juga kasih. Saya ini manusia, ya? Bukan Pak, aku ini kadang-kadang doa sama Allah pun bercanda karena terlalu banyak bercanda saya ini ya. Mungkin kalau sama muda kita Pak Krisna, aku saingan Pak Krisna dulu Prambors begitu kan. Nah jadi gitu ya. Saya ulangi lagi ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan banyak hal dan membuat kita betul-betul santai ketika menghadapi masalah. Jadi apapun masalahnya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus sempurna, jangan main-main. Nah, gitu ya.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya untuk saya dan kita semua. Dan mudah-mudahan pemirsa dan pendengar kita ini sesudah ceramah kita ini, saya sebenarnya sudah beberapa kali mengangkat tema seperti ini, tapi kenapa saya ulangi? Saya ingin bahwa jangan saya aja yang punya sifat ini. Jangan Pak Krisna saja, Ustadz Hussein saja, jangan para asatidz saja, tapi seluruh umat harus mampu mengamalkan sifat berserah dirinya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti semakin banyak kita baca wilayah-wilayah berperangnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah hidup di Madinah, bentuk penyerahan diri Rasulullah SAW kepada Allah begitu sempurna akan kita lihat. Dan menurut saya itulah yang membuat Rasulullah SAW sangat bahagia hidupnya. Awet muda terus ganteng aja dinampak. Nah, itu ya. Jadi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa. Nah, kita tunggulah diskusi-diskusi kita dengan pemirsa. Silahkan Pak Krisna. Oke, subhanallah, menarik sekali ya. Tausiah hari ini benar-benar